Halo Sobat Smatrik, welcome back to Smatrik on Air. Your fight, your flight, your impact. Jadi di episode spesial ini kita bakal ngebahas event yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Smatrik. Persenian? Betul sekali Kak. Jadi emang sih person itu event yang paling ditunggu-tunggu. Dan pastinya kita juga bakalan ngucapin selamat untuk para peraih juara umum kala itu. Inilah dia Juara Umum Pekan Olahraga Seni dan Akademik 2024. Juara Umum 3 kelas 11 Alfred Nobel. Juara Umum 2 kelas 11 Albert Einstein. Dan juara Umum 1 kelas 12 Buya Hamka. Kita sudah kedatangan juara umum Pekan Olahraga Seni dan Akademik 2024, di mana sudah ada juara 2, sudah ada juara 3. Nah, untuk juara satunya, mohon maaf tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan sedang mengurus jenjang pendidikannya. Halo kakak-kakak. Jadi gimana nih rasanya setelah diumumkan jadi juara umum kemarin? Mulai dari kakak sebelah kanan. Baik, atas kesempatannya. Tentunya kami sangat bangga dan sangat merasa ini cukup luar biasa ya, karena perjuangan dan kerjasama yang luar biasa dengan teman kami sehingga kami bisa meraih juara. Selanjutnya kakak Eri sebenarnya. Ya, kalau saya sendiri itu merasa senang dan bangga atas apa yang telah kami dapatkan, karena kembali lagi semua itu bisa kami dapatkan karena atas perjuangan yang sangat berat dan juga tentunya dengan kerjasama yang kita jalin sehingga juara itu bisa kami dapatkan. Iya. Boleh dong kenalan dulu, sebutin nama, kelas, dan lomba apa saja yang kalian menangkan waktu perseni. Dimulai dari kakak yang di sebelah kiri. Ya baik, perkenalkan nama saya Andika Rafli dari kelas 11 Albert Einstein. Nah, jadi lomba-lomba yang dimenangkan oleh kelas saya itu ada 7. Salah satunya itu seperti lomba defile, lomba rudi, lomba cara cermat, lomba puisi, dan lomba lainnya. Itu tadi dari kakak Andika, sekarang ke sebelah kanan. Halo guys, kenalkan nama saya Ilmi Prasetya dari kelas 11 Albert Nobel. Adapun lomba yang kelas kami menangkan itu terdapat 6 jenis lomba. Salah satunya itu ada lomba defile, ada lomba rubik, kemudian ada lomba debat dan lain sebagainya. Nah Sobat Smatrik, itu tadi perkenalan dari kakak-kakak yang telah memenangkan lomba pada Pekan Olahraga Seni dan Akademik 2024 kemarin. Nah selanjutnya dari kami, perkenalkan saya Muhammad Ryan Alansyar dari kelas 10 Pisayalan selaku host pada episode kali ini. Nah, selanjutnya perkenalkan saya atas nama Vista Sakinah Hijriah dari kelas 11 Alexander Graham Bell sebagai host pada hari ini. Nah, Sobat Smatrik, sekarang kita sudah memasuki sesi untuk bercerita. Nah, terlebih dahulu saya ingin untuk Kak Andika dan Kak Ilmi cerita sedikit bagaimana persiapan kelas kalian waktu perseni kemarin. Dimulai dari Kak Ilmi. Baik, jadi persiapan kelas kami itu sebenarnya bisa dikatakan persiapan yang sangat yang sangat mepet waktunya, karena kami tuh mempersiapkan satu itu di H- pertama sebelum perseni. Tapi alhamdulillahnya walaupun persiapan itu sangat kecil dan minim sekali ya, karena waktu yang tidak maksimal, tapi sampai sekarang sudah bukti bahwa kelas kami bisa. Nah selanjutnya dari Kak Andika. Nah, untuk persiapan di kelas kami itu yang paling sulit yang kita ceritakan itu adalah untuk mengajak semua teman-teman untuk bisa bekerja sama, itu yang paling sulit. Mengapa? Karena walaupun kami memiliki satu tujuan, tapi walaupun kita sadar dengan tujuan tersebut, tetap sulit untuk kita lakukan kalau tidak ada satu orang atau beberapa orang yang bisa merangkul semua teman-teman untuk bisa bekerja sama. Jadi menurut saya belajar dari perseni kemarin itu yang paling penting dari persiapan itu adalah kita bisa mengajak semuanya untuk bekerja sama. Karena sehebat apapun kita, kalau kita sendiri itu akan sulit untuk mencapai satu tujuan. Luar biasa ya. Sekali ya.
Nah, latihan apa sih yang paling menantang dan cabang lomba mana yang paling menegangkan buat kakak-kakak? Bagaimana? Dimulai dari Kak Andika. Nah, kalau bagi kelas kami, menurut saya itu lomba yang paling sulit itu di lomba defile. Kenapa saya mengatakan di lomba defile? Karena di lomba defile itu bukan satu dua orang yang tampil, tetapi satu kelas semuanya harus ada. Kemudian disitulah kami menguras semua pikiran kami untuk mencari ide, konsep untuk defile yang ingin ditampilkan, seperti apa yel-yelnya, kostumnya bagaimana, posisi dari teman-teman kami itu di mana, dan tentu saja inilah lomba yang paling lama kami persiapkan, dan itu yang paling mungkin itulah yang paling berat yang kami persiapkan selama perseni kemarin. Selanjutnya mungkin dari baik, jadi sama seperti kita Andika, jadi lomba yang paling berat dari yang pada saat itu adalah lomba pada persiapan defile. Mengapa demikian? Karena pada lomba defile itu kami mempersiapkan bagaimana konsep kostum dan sebagainya, kemudian bagaimana konsep yel-yelnya, bagaimana konsep tata letak defilenya bagaimana, dan itu semuanya diurus di hari pertama perseni, dan itu cukup sangat menguras tenaga dan energi. Wah, luar biasa sekali ya dari Kak Andika dan Kak Ilmi. Nah, mungkin boleh nih kakak spill dong rahasianya supaya kelasnya bisa kompak. Mungkin dari Kak Ilmi bagaimana? Baik, jadi sebenarnya kalau mau mencapai mencapai suatu tujuan yang sama, harus ada komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana kita saling menghargai setiap potensi atau ide yang dimasukkan. Nah, yang terpenting lagi itu adalah tidak ada ego di dalamnya, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, sedangkan ego itu paling tinggi, maka itu tidak akan memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya Kak dari Kak Andika. Kalau mungkin dari kelas kami itu bisa mencapai kerjasama yang baik itu adalah seperti yang dikatakan Kak Ilmi tadi, itu adalah komunikasi yang baik. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa merangkai perkataan itu agar teman-teman kita itu bisa mau ikut bekerja sama. Nah Kak, dari semua pengalaman di perseni kemarin, pelajaran paling berkesan yang kakak dapatkan apa aja nih? Mulai dari Kak Andika. Nah, kalau untuk saya pribadi ya, pelajaran yang paling berkesan untuk saya di perseni itu yang pertama adalah jangan pernah meremehkan apa yang akan kita lakukan. Jadi semuanya itu untuk persiapan. Walaupun sebenarnya yang lomba yang akan kita lakukan ini kayak biasa makin jalani, pernah makin juara di lomba-lomba lain, tapi walaupun begitu kan tetap kita persiapkan untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan yang kedua adalah itu tentang pemanfaatan waktu. Mengapa? Karena kadang ketika melakukan sesuatu kita selalu lupa dengan waktu dan menganggap remeh pada sebentar itu bisa, mungkin nanti bisa. Karena seperti pengalaman saya waktu di lomba puisi itu, saya baru menyelesaikan puisinya mungkin hampir 1 jam baru selesai kuprint itu teks puisiku. Makanya pelajaran yang paling berharga bagi saya adalah disiplin waktu. Tidak demikian. Nah, selanjutnya dari Kak Ilmi. Kalau dari saya sendiri itu mungkin proses dan kebersamaan ya. Nah, demikian karena kesini kan pegang olahraga, tentunya itu melibatkan semua kelas, dan tentunya dalam mencapai hal tersebut itu kami bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi dalam terus bagaimana kami bisa memberikan semangat dengan memandang bahwa lomba itu bukan sekedar untuk mendapatkan juara, tapi bagaimana kami bisa menimbangi namanya pengalaman di dalamnya. Nah, selanjutnya dari kakak-kakak di sini ada saran nggak untuk panitia perseni selanjutnya? Mungkin dimulai dari Kak Ilmi. Kalau saya sendiri, sarannya itu mungkin waktu pelaksanaan itu bisa lebih dipikirkan lagi, karena contoh kemarin itu kan di hari pertama pelaksanaan perseni itu kan kita melaksanakan defile. Nah, sedangkan setelah defile itu langsung masuk cabang lomba. Nah, menurut saya itu mungkin kurang efektif. Kenapa demikian? Itu kan defile selain memerlukan waktu yang cukup
selama dan memuaskan untuk menyelesaikan tersebut. Kemudian kalau misalnya kita melaksanakan defile dalam waktu yang sama dengan cabang lain, itu mengurus energi saya. Selanjutnya dari Kak Nika. Kalau saran dari saya itu untuk panitia perseni kedepannya adalah yang pertama itu ketika daftar lombanya itu sudah dibagi, sebisa mungkin rundown acaranya juga dibagi supaya sebelum memasuki lomba kita sudah bisa mengatur waktu untuk lomba apa yang kita masuki supaya nantinya waktu lombanya tidak bertabrakan. Karena pengalaman dari yang sebelumnya itu kita kan sudah dibagikan formulirnya dan harus dikumpul secepatnya. Kemudian dalam waktu pengumpulan itu kami belum mendapatkan rundownnya. Nah, ketika lombanya sudah ada, lombanya sudah masuk, rundownnya sudah ada, ternyata tanpa sepengetahuan kami itu lombanya bertabrakan. Sedangkan sudah tidak bisa diganti lagi apa yang sudah ada dalam formulir. Jadi mungkin dari saran saya itu daftar lombanya daftar lomba untuk pendaftaran itu bersamaan dengan rundown acara yang akan dilaksanakan. Itu tadi saran dari kakak-kakak. Nah, Kak, apa sih ada pesan untuk kelas-kelas lain yang belum juara? Mungkin dimulai dari Kak Nika. Nah, untuk kelas-kelas lain yang belum juara, tentunya dari saya itu tetap semangat, jangan pernah kecewa, karena tujuan kita masuk lomba itu adalah pengalaman, juara itu bonus. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada kelas 11 Albert Einstein, kelas 11 Alfred Nobel yang sudah hadir dan berbagi cerita yang sangat luar biasa kerennya pada hari ini. Nah, mungkin di tahun 2025 nanti bakalan ada perseni selanjutnya, di mana kakak-kakak yang berada di sini masih kelas 11 dan mungkin pada perseni 2025 akan mendapatkan juara umum lagi. Nah, kemenangan kalian bukan cuma soal piala, tapi soal semangat, kerja keras, dan kebersamaan. Nah, buat Sobat Smatrik, semoga episode ini menjadi penyemangat buat terus berkarya dan tidak takut bersaing secara sehat. Jangan lupa like, comment, and share, plus subscribe OSIS HS 03 dan pantengin terus episode berikutnya karena akan ada kisah-kisah inspiratif yang siap mengudara bareng kamu. tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap mengudara. Smatrik on air, your fight, your fly, your impact.